RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Ayo duduk. Labuan Bajo, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur. NTT. Ya. NTT. Ya. Ya, Ci. Di desa apa, Pak? Desa namanya Gorontalo, Desanya Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Barat. Nusa Tenggara Timur. Ya. Nah, kalau di desa Gorontalo tuh, Kecamatan Komodo, itu ada orang yang piara kuda apa enggak di sana? Sudah habis, Haji. Oh, udah habis. Habis. Dulu tidak banyak. ada. Dulu tiap rumah tangga ada. Dulu setiap rumah ada kuda. Ada kuda. Oh, Karena dulu transportasi kan kuda. kuda. Nah, sekarang sudah lenyap kuda. Udah lenyap. Udah lenyap. Mau bikin apa pacuan kuda saja harus mendatangkan kuda Sumba. Oh, Yang sandalwood itu yang mahal tapi Haji. Datengin kuda Sumba Iya, dari Pulau Sumba. dari Pulau Sumba. Iya, Oh, sama-sama NTT juga. sama-sama NTT juga. Iya, Tapi ini Pulau Sumba. Pulau Sumba. Nah, kalau Bapak apa sehari-hari kegiatannya di Saya ini NTT? Pak Haji, apa sejak kecil tamat SD itu udah merantau. Dari SD kecil udah Ya, merantau. Merantau ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Sekolah 7 tahun di situ. Pulang ngabdi 2 tahun bangun MTS swasta Di NTT. di NTT. Setelah itu saya merantau ke Jogja 20 tahun. Merantau Haji. di Jogja 20 tahun. 20 tahun Iya. Alhamdulillah selesai S1, S2. di Jogja. Kerjanya jadi guru mengajar ya. Di SMA, kita dirikan SMA UII namanya. Di daerah? Di Bantul, Jogja. Oh, Bantul. Ya. Iya. Lalu Haji, Bantul tuh di desa apa? desanya Ingat-ingat. saya lupa. Kecamatan? Kecamatannya Banguntapan. Hah? Banguntapan. Banguntapan. Iya. Banguntapan. Iya. Saya pernah ke Segoroyoso, Bantul. Oh, Segoroyoso, Bantul. iya. Pak Subar, Iya. bos kuda. Jadi Pak Subar di Segoroyoso, dia piara kuda banyak banget. Kita beli di sana. Iya. Oh, Bapak di Banguntapan. Banguntapan. Itu masih banyak delman di Banguntapan. Masih. Ya. Di waktu itu masih. Banyak delman. Iya. Nah, Terus akhirnya Bapak? 2009 saya pulang ke NTT. Jadi bangun lagi, kebetulan kabupaten saya itu mekar. Dari Kabupaten Manggarai menjadi Manggarai Barat. Oh, Manggarai Barat. Makanya saya pulang, diminta oleh warga waktu itu untuk bangun desa lah. Gitu. Dari Bantul, Dari Jogja. Ya, dari Jogja. Akhirnya jadi DPRD. Jadi ketemu Permaisuri di mana? Di Jogja. Oh, di Jogja. Pantesan kok bening-bening bener. Saya dari tadi nggak bisa ngaceng nih. Asli bener. Kok bening ini, bening. Oh, ini orang Jogja. Banten. Ya, orang Banten yang saya bawa ke NTT ini, Pak. Iya. Dibawa ke NTT. Ya, tahun 2009. Jadi Bapak lahiran tahun berapa? Tahun 65. 65. Kalau Ibu lahiran tahun 71. 71. Wow, masih muda banget. Iya. 54 tahun. Saya 70, Bu. Awet, Pak Haji. Jadi ketemu Ibu tuh di Jogja. Jogja. Adik kelas, Pak Haji. Adik kelas SD, SMP, SMA, Kuliah. kuliah. Kuliah di mana? Universitas Islam Indonesia, UII. UII, Iya. Universitas Islam Indonesia. Iya. Bapak ngambil jurusan apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan Tarbiyah. agama Islam. Iya. Ibu ngambil jurusan Sama. Ketemunya pas di kantin atau di toilet? Kalau boleh Di tahu. perpustakaan, Pak. Ah, perpustakaan. Waduh, lu pura-pura pinter ya. Padahal titik-titik. Iya. Iya, Pak Haji.
Apa yang bikin Bapak kok milih permaisuri ini? Apa yang dipilih kriterianya apa waktu itu? Yang pertama ramah, Ji. Ramah. Yang kedua suatu ketika Semua orang Banten begitu bos, ramah-ramah. Orang Banten, waduh. orang NTT salah paham berarti, Pak Haji. Bapak yang ramah, rajin menjamah, Ramah, rajin menjamah. rajin menjamah. Oh jadi ibu dari Banten. Ya. Ya. Ketemu Bapak lagi di Jogja. Iya. Terus Bapak dari Jogja pulang ke NTT. 2009. Pemekaran, Manggarai Iya. Barat, Manggarai Manggarai. Timur. Manggarai. Manggarai, Manggarai Barat. Iya. Terus Bapak apa tuh kelanjutan, coba cerita Pak Ya. sambil saya Jadi dengerin. anggota dewan 1 periode, Pak Haji. Dewan Ya, DPRD di 31 apa DPRD tingkat 32? Kabupaten. Hmm. Periode berikutnya sudah tidak kepilih lagi karena sudah banyak main apalah. Karena sudah Tidak kuat main uang gitu, sudahlah kita tinggalkan saja. Akhirnya kita mengabdi di masyarakat, Pak Haji. ngabdi jadi apa? Ya, waktu itu banyak hal yang dilakukan, antara lain mengkoordinir untuk tiap bulan atau tiap 3 bulan santuni anak yatim sama janda-janda tua, Pak Haji. Pondok-pondok Wow. pesantren. Lu janda-janda ya Iya. yang lo tekan. Iya. Anak yatimnya kemana? Yatim pertama, Haji. Bonusnya? Janda-janda. Tuh. Kok sama Maji Marco? Sama. Jadi akhirnya terus mulai sakit-sakitan 2012 lah. Kata dokter sakit apa Bapak? Iya, waktu itu kena gula, Pak Haji. Gula. Sampai berapa? Tidak terlalu tinggi sebenarnya, paling maksimal 300 itu. Tapi mungkin karena kurang tepat pengobatannya sehingga lari kemana-mana. Nah, sehingga ujungnya ginjal saya kena hampir 2 tahun ini, cuci darah, kemudian liver juga kena, batu empedu, jantung juga kadang bengkak dan seterusnya. Nah, itu paru pernah minum obat TB itu selama 6 bulan. Alhamdulillah sudah bersih. Lalu kemudian lanjut sudah sakit itu, Ji. Sambil ngurus-ngurus yang tadi sosial itu. Bapak tenaganya terlalu diforsil. Iya mungkin. Waktunya tidur, bapaknya Iya. melek matanya. Harusnya tidur. Iya. Terus Jadi akhirnya terakhir ini kena mata. mata. Mata operasi katarak sudah sekali. Kiri apa Ternyata kanan? Dua-duanya, Pak Ji. Dua-duanya. Ya, sudah operasi. Sekarang udah normal belum? Terakhir itu ada pendarahan yang kiri di belakang retina. Makanya kemarin saya ke Jogja ini operasi di Dokter Yap. Ya, akhirnya. Kenapa nggak ke rumah sakit besar? Ya, Mata. itu rumah sakit besar, Pak. Besar? Ya. Bukan rumah ada sakit di Jakarta, Jakarta Eye Center. Yang lama itu di Jogja itu yang sudah sejak Belanda itu. Oh, Iya, jadi pengalaman dokternya. Nah, saya dikasih silikon sekarang ini, Ji, yang ini. matanya. Ya, yang kiri. Jadi nggak lihat dong? Lihat. Lihat. Nanti 3 bulan ke depan mereka akan ambil lagi. Ambil silikonnya. Iya. Yang kanan ini diinjeksi karena pendarahannya kecil. Itu. Diinjeksi. Operasi disinar. katarak tapi Tidak. pendarah. Hah? Kataraknya Nggak dioperasi? Sudah operasi di Udah. Labuan Bajo, Bapak. Iya. Ya, kambuh lagi. Oh, kambuh lagi. Oh, katarak bisa kambuh. Iya, bisa. Katarak bisa kambuh. Bisa. Tapi yang sekarang ini bukan katarak, Iya, Apa? Yang kotoran darah di belakang retina itu. Oh. pendarahan di belakang. Pak, Bapak tahu gak kalau penyakit mata penyebabnya apa? Bapak suka ngeremehin pasangan hidup. Iya, bisa jadi. Gitu. Jadi obatnya
Bapak nggak boleh ngeremehin pasangan hidup. Jadi kalau ibu suruh makan, nggak mau makan. Kalau ibu suruh ini, dengar kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Betul nggak? Iya. Jawab. Iya. Oh iya tuh. Jadi nanti bisa sembuh Pak, obatnya gampang. Ajarin Haji Marco mic-nya. Ini obatnya nih Pak, dengerin nih Pak. Ini manjur nih. Ini ahlinya alat kelamin. Iya Pak, saya juga gula darah, saya 500. Masya Allah. Ya sekarang alhamdulillah saya mandi jam 00 itu kemarin tuh hari Selasa 115. Ya, tadinya badan saya turun semua Pak, dari 112 jadi ke 96. Sekarang udah 102 lagi, udah normal lagi ya. Terus itu untuk mata, karena gula itu kan ke mata ya Pak, ke mata, ke burung juga ya Bu. Burung nggak ada. Iya, terus ini kaki panas semua. Salah satunya saya pakai mandi jam 00 pakai pandan sampai sekarang masih. Terus pas mata saya mulai burem Pak. Saya kalau baca Quran tuh saya bingung, ya Allah, jangan-jangan gue buta, maaf ya saya ngeri banget. Terus lihat di jalan itu berbayang dua Pak, ya berbayang dua. Terus saya kalau naik kendaraan itu ngelihatnya ke sebelah kiri terus, karena kalau sebelah kanan itu mobil mau motor pada tabrak kita menabrak gitu semua ya. ke saya Pak. Jadi saya ingat saya udah ke dokter juga, kebetulan saya pakai BPJS, itu pakai dokter terbaik di Bogor. Seminggu kemudian saya datang ke sana, tapi cuma dikasih rapid response doang, obat penyejuk mata doang. Katanya ada peningkatan itu minus saya sama sinder saya. Saya pakai yang baru, kacamata baru, tapi alhamdulillah nggak berfungsi. Akhirnya saya nggak tahu pagi mata saya ini mulai parah nih, nggak bisa lihat baca Quran gitu. Kata Pak, ya udah sebelum pas bangun tidur atau mau bangun tidur, suruh istri kamu untuk kalau pakai ini ke dalam, masukin ke dalam, terus yang kiri ke mata kiri, yang kanan ke mata kanan 9 hari. Ucapannya seperti biasa dengan mengharapi doa Allah SWT yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan wasilahnya amin ya minnya anak yatim kanang pimpinan dari Bapak Haji Suwarto Biswando, mata suami saya sembuh gitu. Jadi di sebelum itu saya udah siap-siap, mata papa nih di olesin gitu. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri ya. Itu pas mau tidur sama mau pas bangun tidur sama mau tidur. Alat kelaminnya istri. Iya, ibu. Ya, jadi hari pertama, kedua itu saya masih ada masalah seperti itu. Tapi hari ketiganya saya nggak tahu jam berapa saya mulai sembuh. Saya ngelihat di depan rumah itu normal kembali. Ini kacamata saya ini tahun 2021 yang lama, terus yang baru saya nggak pakai karena terlalu tinggi. Terus saya sekarang baca Quran lagi udah alhamdulillah. Ya, jadi ibu sama selama itu 9 hari ya. 9 hari. Tapi saya 2 hari, hari ketiga tuh udah lupa tanggal jam berapanya tuh, hari pagi atau malamnya udah sembuhnya tuh saya nggak tahu. Jadi tahu-tahu udah normal, saya lihat ke teras udah terang semuanya Pak, gitu. Yakinin ya Bu, Ibu pasti bisa buat Bapak yang terbaik. Tangan kiri ibu colek alat kelamin ibu, buat mata kiri Bapak. Tangan kanan ibu colek alat kelamin ibu, buat mata kanan Bapak. Setiap hari mau tidur bangun tidur nanti normal. Gitu. Kedua, Bapak biar nggak meningkat lagi, Bapak nggak boleh ngeremehin istri. Jadi kalau istri ngomong apa, Bapak dengerin dulu. Jangan denger kuping kanan keluar kuping kiri. Lu suka begitu? Betul gak? Iya Pak. Oh iya katanya. Saya tidak tahu. Oh ibu nggak tahu? Pikiran saya kan begini Pak Haji, ibu-ibu ini kadang-kadang dia rusak. Oh. Kalau dinyautin nambah. Oh kayak gitu. kameramen. Oh kameramen gitu loh ya? Mendingan diam aja gitu loh Pak Haji. Iya. Tidak Jadi ada kalau maksud ibu, apa-apa kalau sih. istri itu radio rusak ya. Setuju?
Setuju. Kalau kata mertua saya itu Mana Mike? Dengerin Pak. kalau kata mertua saya itu apa radio rombeng tuh berisik banget sih. Gitu. Bukan dia mertua saya ngomongnya radio rombeng kalau apa mertua saya bilang Istri itu radio apa tadi? Radio rusak. Radio rusak. Iya. Kalau ini radio rombeng. Kalau ini radio bobrok. Ya Allah. Karena tuningnya Ya tidak emang pas. para Pak Haji. suami kurang ajar ya. Kayaknya yang bagus cuman gue doang. Karena bini gue lagi nonton. Masya Allah. Kurang ajar. Iya Pak Haji. Jadi akibatnya Pak Haji, terus terang saja saya tidak silaturahim sama istri itu mungkin sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. Iya. Bapak nikah sama Ini- ibu dikaruniain berapa anak? Kami tidak dikaruniai Pak Haji. Oh enggak. Enggak. Jadi yang kanjut yang kiri ini membesar, yang kanan mengecil Apa? kanjutnya. Oh biji. Iya. Biji bapak yang satu besar. Yang satu kecil. Iya. Obatnya gampang. Ibu jilatin bijinya. Dijilatin. 9 kali kiri, 9 kali kanan. Atau langsung dua-duanya dijilat aja bareng. 9 kali. Umur bapak berapa? Mau 60. Selama Desember. 60 hari. Nanti sembuh. Coba jilatin sekarang. Pak, kalau saya mah itu Pak, marut kelapa, Iya. diperes jadi santan, dimasak sampai jadi minyak. Terus diolesin ke itu Pak. Ya Ke- disangrai. minyaknya itu diolesin ke minyak kelapa. iya, ke bijinya itu. Bijinya. Biar apa Pak? Biar mengkilat. Mengkilat. Biar mengkilat. Geblek. Gue udah serius aja dengerinnya. Gue udah nyimak. Wah, ini pengobatan baru nih. Nggak taunya biar mengkilap. Itu mah namanya telur asin. Gelo. Ini acara apaan sih nih? Acara apa sih? Udah mulainya telat. Aduh, mulainya telat. Ya. Oh jadi dijilat Bu, bijinya Bapak dijilat. Obatnya 9 itu. kali. Hah? 9 kali. 9 kali jilat. Mau tidur sama bangun tidur nanti normal. Nanti testisnya itu bijinya normal. Nanti mengandung zat normal. Nanti dia pengen kawin lagi. Iya. Udah deh, jangan diobatin. Jangan diobatin. Racun. Udah jangan. Saya kan sudah menopause. Ya udah menopause. Dia kan pengen punya anak katanya. Ya. Kawin lagi nanti. Ya udah jangan diobatin. Itu yang hari-hari Udah kemarin. apa adanya aja udah. Ibu nggak mau angkat anak? Ini- Kalau mau saya mau. Mau nenen. Bohong Ibu. Iya. Jadi pas ya saya ini sampai bayi tabung Pak Haji diusahain. Dokternya sekarang jadi wali kota Jogja. Itu yang nangani saya dulu di Jogja. Dia bilang waktu terakhir itu Pak Sakar, kita tunggu keajaiban dari Allah saja ya, karena sudah ibu ini sudah saya kelola berapa bulan lah untuk merangsang, karena telur dia ini tidak bisa besar Pak Haji. Begitu mau matang hancur. Mau matang, Gampang, hancur. Bapak jilatin kandungan ibu di perutnya dijilatin 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur, nanti subur, nanti telurnya normal. Ibu jilatin bijinya Bapak 9 kali selama 65 hari, ibu selama 54 hari jilatin. Nanti ibu normal, Bapak normal, nanti bunting. Amin. Pak, ini ilmu RDA dipraktekin orang nggak mens 2 tahun bunting. Coba cerita. Iya, ini yang bunting ini. Ini yang bunting ini. Udah Mana kemarin? sudah tua begini. Iya, Nggak kan apa-apa, masih produksi. nggak apa-apa. Ibu harus bunting. Iya. Ibu harus bunting. Mana kemarin? Nanti Haji Marco yang gendong anaknya. Kalau Indra. bapaknya nggak kuat. Indramayu kemarin Pak Haji ya? Ya, Indramayu, jadi beliau sudah nggak nggak pernah terus kemudian dipraktekin seperti diajarin Pak Haji itu, bunting 2 kali.
Jadi sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada say'an kun fayakun. Nabi Zakaria, ya sudah tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi keluar yang namanya anaknya Nabi Yahya. Yakin kalau Bapak masih ini bisa saja mungkin terjadi. Karena proses itu bisa dengan cara apa saja. Bisa saja burungnya terbang lagi nanti. Kalau maksudnya Bu Sari, Hujan-hujanan. Oh iya. Jadi ibu sama bapak nanti kalau di rumah kalau hujan, bapak sama ibu hujan-hujanan berdua. Udah hujan-hujanan, mandi. Habis mandi ML. Habis ML, udah bulan depan bunting. Gitu. Manjur kok bu. Yang penting ibu dijilat dulu kandungannya. Ibu dijilat kandungannya. Ibu dijilat kandungannya. Bapak dijilat bijinya biar nanti normal. Testisnya normal. Udah nanti ML normal kok. Bunting kok pak. Pasti bunting. Gak mungkin gak. Kelihatan kok punya anak. Tuh. Kalau ibu gak pantas gendong dede sama bapak, nanti Haji Marco yang gendong. Saya kirim nanti ke NTT khusus untuk gendong bayi tabung. Jadi hamil. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau saya boleh tahu nih, bapak kan bikin sekolah, balik lagi ke Jogja, berobat, operasional, bla bla bla. Hari ini bapak maksain sedekah 10 juta ke Allah wasilanya anak yatim RDAY. Bapak kesini transportasi, itu biayanya dari mana kalau boleh tahu? Kok maksain datang ke Bogor jauh-jauh? Gimana ceritanya? Iya Ji, kalau saya amati hidup saya, kami berdua setelah rumah tangga, tidak ada yang namanya uang itu numpuk Pak Haji. Tidak ada. Tapi ketika kami punya cita-cita bersama, Allah itu ngasih Ji. Wow. Mudah kan. Jadi misalnya begitu saya sudah jadi DPR itu kan gajinya berapa Pak Haji? Iya. Kecil sekali. Iya. Tapi untuk Tetapi- menuju ke DPR kan butuh biaya. Butuh biaya. Iya. Saya kok bisa terbang bolak-balik NTT Pak Haji? Iya. Allah ngasih Nah duitnya. tuh rezekinya dari mana kalau boleh tahu? Jadi macam-macam. Ada yang dikasih teman. Ya, ada yang bilang udah tiketnya sudah saya beli gitu. Wow, 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 wow. Kayak gitu-gitulah Ji. Lalu kemudian saya ini entah kelebihan atau apa, Allah ngasih kelebihan itu kalau ceramah atau ngomong di depan banyak orang itu kelihatannya orang terhipnotis itu loh. Wow, pantesan gua kehipnotis. Nah. Terpesona. Jadi Berarti lu punya kelebihan ya. Pantesan Kalau ibu, disadari. pantesan istri kepincut ya. Sebenarnya kalau nggak ada kelebihan juga istri udah muak kali ya. bener udah Udah hitam muak. pesek lagi. Apalagi ketemunya di perpustakaan. Nostalgia. Pura-pura cari buku. Iya. Dasar. Jadi rezeki itu ternyata alhamdulillah gaji-gaji apa uang apa saja dari DPR itu saya kasih ke dia Pak Ji. Tidak pernah saya simpan sendiri. Iya, waktu guru honor itu juga semuanya uang itu saya kasih ke dia. Iya. Ya, dia yang kelola. Alhamdulillah dia bisa sekali menyimpan itu semua dan saya bisa buat rumah di Labuan Bajo. Sampai bisa bikin rumah. Bisa bikin rumah. Wow. Rumahnya juga ya lumayan besar untuk Besar. Berapa luas kira-kira? 3 kamar lah Ji. 5 Itu yang bikin nggak bisa bunting. 3 kamar. Harusnya lo bikin 1 kamar. Jadi di situ aja mainnya nggak pindah-pindah. Lo kayak orang main karambol, tek tok. Tapi kan kamar yang lain untuk tamu. Oh iya. Kalau saudara datang, Oh iya. teman ini datang. Ya. Pikiran ibu main tak umpet sama bapak. Mau ML ibu di dapur, mau ML lagi ibu lagi di penggorengan. Dia emang di dapur Pak Haji. Ah. Pulang sekolah ngajar ya di dapur.
Oh ya? Semut terus di dapur saja. Oh berarti gue nggak salah ya? Benar. Gue juga ngeliat di komen Iya, benar. di dapur mulu nih Betul, istri. betul, Pak Haji, Gimana mau betul. ML? Jadi Hari- akhirnya suaminya bosan. Iya benar, iya. Betul? Iya. Wow. Benar, iya. Mau ngajak itu, aduh, Males. kasihan dia lagi. Iya repot. lagi di dapur. Gitu. Bau bawang. Minyak. Bau minyak goreng. Hobinya di dapur. aja. Hobinya memang di dapur, Pak Haji. Masak. Tapi Dia masakin tamunya dia. Oh. Ya. Alasan yang luar biasa. Iya, Ji. Alhamdulillah. Jadi teman-teman saya Berarti kalau kita ke NTT Ibu masakin buat kita Haji Siap. Marco ini Insya ya. Allah, Tim insya ya. Allah, siap. Tim berlima Siap, ya. Pak Haji. Insya Siap, Pak Allah. Haji. Ya, saya ke Siap. NTT ya. Siap. Iya, iya, Siap, iya, iya. Cari kuda Pak Haji. Iya. Cari kuda Iya, bisa. ke Pulau Sumbawa. Terus iya, Sumbawa kecil, Ji. Di mana ya kudanya banyak di mana? Kuda sandalwood yang bagus di Sumba. Di Sumba. Iya, Sumba. Bukan Sumbawa. Sumbawa itu Oh, ITB. Sumba. Iya. Sumba. Itu tinggi, besar, putih, bagus pokoknya. Iya. Itu kudanya. Jadi Haji terus kita doakan rumah itu berkah supaya jadi tempat teman-teman aktivis dakwah untuk nyampe ke Labuan Bajo. Ternyata Allah kabul kan Ji. Jadi sudah berjalan hampir 10 tahun lah. Teman-teman dari Jawa kalau ada hitanan massal di Flores, ya tinggalnya di rumah. Oh, di rumah. Ya sampai 5.000 anak Pak, sampai di Kupang sana. Yang disunat. Yang disunat. Kenapa Bapak nggak sekalian? Saya sudah, alhamdulillah. Oh, udah. Nanti habis. Nanti habis. Habis. Itu dari kemudian teman-teman dai Mau ikut yang silaturahmi. apa mau ke Flores itu ya mampirnya ke rumah, insya Allah. Gitu. Tidak ada apa-apanya sih Ji, rumah sederhana cuma ya itu tadi karena dia masakannya juga enak gitu. Jadi teman-teman itu Aduh saya jadi lapar Pak. Udah gue beliin sate. Saya beliin sate 100 tusuk. selanjutnya Ji, kami ini walaupun dinamikanya begitu lumayan baik lah, tapi kadang juga kan ada apa cemoohan tangga kanan kiri gitu ya. Pertama Rata-rata cemohannya apa tuh Pak kalau boleh tahu? Anak ini, Apa? faktor tidak punya anak ini. Oh ya. Jadi membuat kita ya agak inilah itu. Kemudian yang berikutnya, saya hampir tidak bekerja formal itu udah 10 tahunan ya. Jadi dia ini sekarang resign. Kalau tidak bekerja formal jadi apa kegiatannya dong jadi? Ya itu masyarakat saja. Contohnya kayak gimana? Ya pengajian ibu-ibu. Oh, pengajian. aja. Bapak-bapak. Ya gitu. Oh, ceramah. Keliling ya gitu. Oh ceramah. Jadi kemudian ini kemarin resign dari mengajar karena dia juga cukup capek mengajar di Siapa yang ngajar? istri. Oh ibu ngajar apa? Sanawiyah. Oh Sanawiyah. Ya, nah, kemarin sudah Sanawiyah tuh SD apa SMP? SMP. SMP. Sudah resign sehingga pikiran kemarin gimana saya ini kalau udah capek ya keluar sudah. Nah, terus nanti bagaimana hidup kita? Kebetulan waktu itu bikin kamar hanya ada 4 pintu Pak Haji. Jadi itulah untuk beli beras kami selama ini. Nah, di belakang rumah itu Yang di ruang tunggu tak ada. masih ada tempatnya Pak Haji. Kita maksudnya apa namanya tidak punya modal untuk bangun tambahan kos begitu. Untuk Apa kos? hidup masa tua ya. Itu jadi ada tanah di belakang rumah. Kira-kira kalau dibangun 2 lantai gitu sekitar 8 kamar lah. Kamar 4 kamar di bawah, 4 kamar di atas ya. Di sampingnya masih ada 10 kamar. iya. Kita rencana kalau misalnya ada modal itu buat 2 ruko gitu depannya, belakangnya kos-kosan gitu, kamar. Nah, ini mungkin ada jalannya supaya kami bisa dapat modal gitu Pak Haji. Itu. Ini Bapak maksain hari ini ke RDAY dari NTT apa hajat utamanya yang
utama? Saya harus sembuh, Pak Haji. Sembuh. Ginjal kan. Ginjal. Oh ya, gampang Pak. Cuci darah ini supaya Ya tidak- gampang banget. Iya. Jadi caranya ibu bangun tidur pagi sebelum pipis, usahain jangan pipis dulu, bangun tidur yang pertama. Terserah mau bangun yang jam berapa. Pokoknya yang pertama cebok alat kelamin ibu pakai air bersih. Pakai aqua, galon boleh. Cebok, airnya ditampung di ember atau di baskom. Nah air cebokannya itu buat minum bikin teh Bapak. Nih air cebokannya buat bikin teh. Nih air teh Iya, iya. cebok. Nanti buat minum Bapak atau buat bikin kopi. Iya. Atau buat air putih, masak air putih. Minum setiap hari. Buat masak nasi. Buat masak opor, kalau masak sayur. Sayur, semua sayur masaknya pakai air cebokan alat kelamin ibu. Buat makan sekeluarga. Misalkan ada tamu sekeluarga. Bapak juga makan, ibu juga makan. Selama 60. 60 hari. Umur Bapak berapa? Baru mau 60 Desember nanti. Selama 60 hari. Nanti Bapak nggak cuci darah lagi. Badannya sehat lagi. Normal lagi. 2. Bapak paksain wajib mandinya jam 00. Wajib mandinya jam 00. Mandinya dari kepala sampai bawah, sampai kaki. Dan wajib pakai pandan 9 lembar. Boleh ganti kalau udah warnanya coklat. Jadi kalau habis dimandi, pandannya disimpan di kulkas biar awet. Nanti kalau mau mandi ambil lagi dari kulkas, taruh lagi Di bak mandi. di bak mandi lagi. 9 lembar, harus 9 lembar. Diikat karet. Ditaruh buat mandi. Dipanasin. Enggak dipanasin. Mandi air dingin. Air dingin boleh, air hangat boleh, yang nggak boleh air panas. Nggak boleh mandi air panas. Nanti yang ada rambutnya rontok semua. 2 ya, ingat kan? Iya. Pertama, Iya. wajib makan minum semuanya pakai air cebokan alat kelaminnya ibu istri. Istri. Iya. Kedua, mandi jam 00 wajib. Iya. Pakai pandan 9 lembar. Ketiga, ibu paksain kalau mau tidur wajib jilatin ginjalnya Bapak. Bagian ginjal mana? Dijilatin. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur. Kalau ibu jilatin. Yang kanan dan kiri Pak Haji. Iya ginjalnya. Mau tidur 9 kali, mau tidur 9 kali bangun tidur. Bangun tidur. Sembuh total. Dah itu aja obatnya. Dijilatin. Nanti dikasih centong buat nyentongin. Sembuh Pak. Banyak kok orang yang sakit ginjal yang cuci darah normal kok. Banyak. Nggak saya pegang, cuman obatnya itu tadi. Orang sakit ginjal cuci darah, obatnya cuman 1. Minum air cebokan lawan jenis. 2. Mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar. 3. Ginjalnya dijilatin sama lawan jenis. Jadi kalau istrinya nggak punya, cari perempuan lain. Gitu. Boleh anak, Iya. boleh kakak, boleh ibu. Iya. Jangan negatif dulu. Betul. Ini kan kalau nggak Mikirnya punya istri tetangga cari gitu ya. perempuan lain. Iya. Negatif langsung dipotong-potong di YouTube. Iya. Iya, tadi kan kita ngobrol Pak sama Kapolda. Iya. Pak Kapolda, Ji, gue denger lo lucu dipotong-potong. Kata gitu. Iya Dan, saya bilang. Tenang aja Dan, biasalah. Itu lagi gue santet Dan. Gue nyantet 10, baru mati 7, kurang 3. Ini 3 lagi gue buru. Gue santet. Itu. Jadi Epilepsi aja sembuh. epilepsi sembuh. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi obatnya Bu, kalau Ibu mau nih, ini kan tadi 1 air cebokan, Iya. 2 mandi pandan 9 lembar, 3 dijilatin. Iya. Yang keempat baru lupa. Alat kelamin Bapak diemot sama Ibu.
Gitu, dimot 9 kali. 99 kali. Anggap aja ngemot lilin, Es krim. es krim. Oh ya Pak Haji, itu yang sirosis itu kanker apa? Hati. Dari benzomethanon dari Ya. itu juga sama Bu. Itu Pak Ustadz juga guru ngaji. Dijilatnya sama istrinya. Pas saya dengar itu saya bilang ya Allah terlambat soalnya mama saya dulu sirosis. Tapi saya belum butuh ke Pak Haji. Iya. Jadi nanti ibu selama nikah sama bapak nih, nikah udah berapa tahun? 20 berapa tahun ya? 27 27 tahun ya. Ibu pernah nggak ngemot alat kelamin bapak? Udah pernah. Pernah mungkin. Pernah mungkin lupa aja. Lupa kali ya. Nah, udah dimot aja Bu selama 60 hari. Selama 60 hari sekali ngemot 9 kali. 99 kali. 99 kali. 99 kali. Ibu yang ngemot, Haji Marko yang ngitungin. Ini pengobatannya jorok tapi manjur. Iya. Kan buat sama pasangan. Iya. Buat apa kita tabu? Betul. Kalau orang bilang, Ji lo tabu. Nggak ada tabu-tabuan, yang penting kita hidup. Iya, sehat. Yang penting sehat. Iya. Apa artinya tabu? Yang penting sehat. Betul. Mod, bisa dimod. Mau dikasih caranya tutorialnya? Ambil botol. Epilepsi, stroke. Epilepsi, dimod alat kelamin suaminya sembuh. Stroke, alat kelamin suaminya dimod sembuh. Terus sakit kanker hati, sirosis, hatinya mengeras, sembuh. Gitu. Sirosis. Kalau yang kemarin manjur sih perempuan, Pak. Jadi perempuan sakit kista lever. Sakit kista lever. Dia suka nyakitin sama suaminya yang pertama. Dia suka nyakitin sama suami yang kedua. Dia nikah sama suami yang ketiga. Nah, diemot tuh alat kelaminnya tuh. Kelentitnya dimainin sama suami yang ketiga. Sembuh, Pak. Anaknya 1 perempuan. Umurnya ya sekitar 30 tahunan lah. 27 tahun, 28 tahun. Sembuh, Pak. Kata dokter udah nggak ada obatnya. Namanya kista lever. Iya. Jadi di dalam hatinya ada cangkangnya. kista, iya. Sembuh di sini. Cewek. Lahir tahun 72. Sembuh. Lahir tahun 72. Sekarang umurnya panjang. Hidup sama suami yang ketiga. Sama suami yang pertama, jadi anaknya masih bayi, cerai. Anaknya umur SMP, nikah lagi. Cerai lagi, baru berapa, nikah baru setahun, cerai lagi belum setahun, baru 6 bulan. Ini sama yang suami yang ketiga udah 5 tahun kalau nggak salah. Suaminya pasien kita, istrinya pasien kita. Nah Bapak, jadi Ibu bisa mod? Bisa. Oke, yaudah itu apa? Ada lagi? Bikin kostum gimana? Iya, butuh modal tuh Pak Haji untuk lanjut. Kalau butuh modal Bu, wajib baca Quran 12 juz. Bapak bisa gak baca Quran 12 juz? Dari jam 00 sampai jam 6 pagi. Cair 10 miliar. Insya Allah. Bapak pernah baca Quran dari jam 00 sampai jam 6 pagi berapa juz? Selama ini prakteknya saya itu sehari, ya karena malas-malasannya itu mungkin 3 juz saja itu Ji. Ya kalau Ramadan bisa ngebut sampai 5-10 juz lah. Itu. Ini Dari jam 00 sampai jam 6 pagi. 12 ya. Ajarin cara tartil bacanya, Iya. walaupun ini guru kita. Ngajarin Ustadz. Iya, tidak Murid apa-apa. blow on. Ngajarin Ustadz. Ayo murid blow on. UII ya. Mengingatkan kembali. Benar, ya. Iya. Karena saya dari UII, Pak. Oh ya? Iya. Fakultas? Kedokteran. Alhamdulillah. Iya. Anaknya dokter, Alma tiga-tiganya. mater sama Bapak. Iya. Jadi termasuk yang diceritakan Pak Haji yang epilepsi, stroke, gula darahnya juga tinggi, itu alhamdulillah di samping dia sembuh, Iya. tapi
yang luar biasa, ini lebih luar biasa lagi, dia sudah bebas obat, sudah tidak minum obat lagi. Yang berikutnya baca Qur'annya bisa 12 juz. Ya. Karena memang harus kita paksa Pak, kalau di blog nggak mungkin bisa. Teorinya nggak bisa, tapi kalau kita praktekkan dengan dinikmatin itu bisa. Jadi kita bacanya harus jam 1 sudah mulai baca. Jadi yang di blog itu artinya berpikiran mana mungkin. Ajarin. Ngeblok gimana ngeblok? Ngeblok gimana ngeblok? Ajarin. Kalau pikiran ngeblok gimana ngeblok? Ngeblok itu misalnya kata Pak Haji kan harus 12 juz. Bapak udah kepikiran sama ibu dari habis sholat tahajud sampai ke jam 6 atau sampai matahari terbit. Bapak langsung bilang, ya mana mungkin itu artinya ngeblok itu. Mana mungkin saya bisa sampai 12 juz. Itu udah ngeblok dulu itu udah susah Pak. Jadi kita paksain dan dibuka bahwa ini bisa aja bisa, karena sahabat-sahabat kita juga udah bisa. Ada Bu Puri, ada Pak Dedi dan yang lain-lainnya. Apalagi Bapak kan udah biasa baca Al-Qur'an ya Pak. Jadi diusahain pas malam-malam itu kita kan lagi pengen punya modal nih. Kita minta sama Allah. Jadi pasti Allah bisa saya punya uang 10 miliar. Jadi jangan diblokkan kapan ya, di mana ya, berapa ya, masa sih. Nah itu udah ngeblok Pak. Jadi itu udah ketutup. Jadi Bapak dibuka bahwa Bapak yakin bahwa Pasti. Bapak kabul. Pasti. Pasti bisa. Pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti normal. Pasti normal. Pasti normal. Pasti. nggak cuci darah. Pasti. Pasti nggak cuci darah. Pasti. Pasti nggak cuci darah. Oke, jangan ngeblok ya Pak ya. Ulangi lagi sekali lagi. Anggap aja nih. Guru blow on. Ulangi lagi. Iya Pak. Iya. Jadi kata Pak Haji itu biasanya kalau di RDA itu dipaksain, dipaksain sedekah, paksain ibadah, bisain melakukan hal-hal yang misalnya riadoh atau apa. Nah itu di sini karena kita hajatnya maksa, karena kan nominalnya nggak sedikit. Dan kenapa Pak Haji ngasihnya yang banyak banget gitu 10 miliar? Karena Allah itu maha kaya. Dunia akan misalnya Pak Haji kan misalnya paksain sholat sholat qobriyah, sholat subuh itu kan Allah akan memberikan dunia dan seisinya. Itu Allah tuh maha kaya dan maha pengasih dan pemurah. Jadi kita minta yang banyak-banyak. Jadi buat Bapak jangan ngeblok. Wah udah tua begini aku nggak bisa nih mandi jam 00 dingin. Itu udah Bapak itu nggak bisa, itu udah ngeblok. Udah nutup jalan tuh ditutup sama Bapak. Tutup gitu. Mau belok ke sini kata Pak Haji blok lagi. Akhirnya nggak bisa. Jadi Bapak sama Ibu silahkan sekarang nikmati prosesnya, waktunya dan keyakinannya harus tingkat dewa. Artinya tingkat dewa itu benar-benar yakin seperti kita sholat ya, maaf ya. Kadang-kadang kita nggak tahu sholat kita itu terima atau enggak. Yang penting kita ngerjain gitu. Terserah Allah. Misalnya sedekah kita diterima atau enggak. Misalnya pasti nih sedekah gue, sholat gue diterima Allah. Tapi karena kita udah yakin, pasti aja kita kerjain dan yakin Allah terima Pak. Oke? Amin. Semangat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi nggak boleh ngeblok. Iya. Perboden. Iya, Perboden. Jadi Bapak, memang karena kita kan harus memaksakan diri untuk bacanya itu kan bangun jam 00, jam 12 sampai subuh, sampai matahari terbit. Itu batasnya. Maka energinya juga harus kita siapkan sehingga kita sebelum jam 12 harus sudah mulai istirahat. Paling tidak jam 8, setengah 9 harus sudah mulai istirahat tidur sehingga ada waktu tidur minimal 3 jam, 4 jam. Sudah terjadi regenerasi sel, itu kita sudah bisa sehat, bisa segar kembali saat bangun. Kenapa Pak Haji memaksa kita untuk bangunnya jam 00, mandi, sholat, baca Quran, itu didasarkan pada surat Al-Muzammil Bapak. Ya kan? Karena bangunnya kita kan disuruh bangun. Betul, Dipanggil ya ayyuhal muzammil. Berselimut berarti kita sedang
tidur harus dipanggil kum, nah, gitu, bangun lo gitu ya, suruh bangun. Kapan bangunnya? Bukan 2/3, bukan 2/3 malam mendekati ini, tapi kata Allah nisfahu, pertengahan. Nisfahu itu artinya pertengahan malam. Ada 2 makna. Makna hakikatnya adalah jam 12, tapi makna yang lebih luas bahwa setengahnya malam itu kita disuruh beribadah. Terus disuruh apa yang lainnya? Yang ayat yang keempatnya adalah warotilil Qur'ana tartila. Kita suruh baca Quran dengan tartil. Di malam itu kita manfaatkan untuk itu. Nah, maka dengan kita seger jam 12 sampai jam 1 ini untuk sholatnya, mandi, rangkaiannya jam 1 harus sudah mulai baca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 5 jam kena sela-sela istirahat dan sholat subuh. Ada waktu istirahat. Jadi kalau teorinya kita ada waktu 4 jam. Maka dalam waktu 1 jam harus mampu untuk baca 3 juz. Begitu. Hanya begitulah. Gimana caranya? Maka kita harus ukur cara bacanya, intonasi, nada dasarnya harus punya, kebiasaan bacanya. Maka kita harus punya standar sendiri, ketukannya itu biar pas. Kita ngukurnya pakai apa ya, surat yang terpendek lah yang kita hafal itu Al-Kausar misalkan. Itu kan ditulisnya kan 1 baris lebih sedikit, anggap 1 baris. Berarti kalau kita mampu baca Al-Kausar, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Dicek 1 menit harus bisa 15 kali. Harus bisa 15 kali. Ini dosen di dosen ini nih. Benar. Ya. Harus bisa 15 kali, karena kalau kita bisa 15 kali 1 menit berarti kita 1 halaman bisa baca 15 1 menit. Kan isinya kan 15 baris. Ya, 15 baris. Jadi itu kalau kita biasa bacanya seperti tadi tidak nyampe 15, berarti gasnya dipercepat lagi. Yang penting makhraj tajwidnya tidak hilang, masih kena, kita cepat sedikit. Jadi kalau dibawa ke Al-Baqarah juga kena, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dengungnya masih, idghamnya masih kena. Nah, yang pertama, jadi harus dapat diukur dulu kecepatannya, harus dapat 15. Yang kedua, kita bacanya tidak harus full power. Biar nggak cepat capek. Nanti tenaganya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Keras. Energinya habis, kita berbisik tapi masih terdengar oleh telinga kita. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tangannya harus juga aktif, itu strateginya. Jadi kalau dulu kita belajar di surau itu kan pakai lidi. Jadi di rumah bikin lidi pakai dari dari bambu itu kan panjang ini. Jadi nanti kalau ustadznya agak galak itu enggak, ini keplak tangannya. Dikeplakkan. Iya, dikeplak tangannya. Apalagi bacanya ngelindur. Ustadznya kan ininya agak panjang. Agak panjang ini. Gitu. Jadi kita kenapa harus pakai ini? Biar kita aktif. Biar cepat gini. Cepat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lebih hemat energi, nggak cepat capek. Kemudian bacanya pasti lebih cepat. Berarti jangan satu ruangan, dokter. Hah? Saya dan istri jangan satu ruangan.
Nanti Oh, nyaut. Balapan. Iya Pak Haji. Itu. Artinya baca Qurannya jangan Iya. deketan kalau gitu. Iya. Ya Pak, kemarin tuh Pak Dedi yang 12 itu dia Mike mana Mike? Oh ya Pak, yang kemarin itu Pak Dedi itu yang testimoni di sini itu beliau itu kan orang-orang rata-rata ngantuk nggak bisa gitu. Jadi dengan Man. supaya nggak ngantuk itu selain minum Man, kopi, kasih jadi Wahid beliau nih. itu Udah gua bacanya buka. pakai ini, pakai tangan Pak. Jadi Kasih Wahid. nggak ke bawah ikut cepat ngantuk. Iya. Bisa Alif Lam Mim. Jadi kalau kita pakai ini pakai tangan, jadi ditelunjuk kayak telunjuk. Jadi nggak cepat ngantuk ya. Gitu. Mau pakai tangan ya? Pakai tangan. Bisa. Bisa? Jadi saya mau Bapak pelan-pelan sama Ibu boleh masing-masing baca 12 juz dari jam 00 sampai matahari terbit. Kalau 12 juz Bapak cair 10 M, Ibu cair 10 M masing-masing. Maunya saya gitu. Kalau yang pengobatan yang tadi, Iya. kalau yang tadi 10 miliar yang tadi. Iya. Nah, rencananya Bapak sama Ibu pulangnya kapan? Besok. Nah, sampai rumah langsung meraktekin bisa gak? Bisa. Pengobatannya Bapak juga, baca Quran juga. Ya, saya mau di bulan Juli ini harus cair 10 miliar. Amin. Di bulan Juli ini. Amin. Harus. Udah tahu kan ilmunya tadi? Iya. Oke, ajarin nyentongin duit. Cair 10 M. Lihatin Pak, cara Jadi nyentonginnya. ada tambahan kegiatan Ibu untuk mensugesti Gula dari afirmasi tapioka, dari afirmasi dari singkong. kita ya. Jadi Gula cair. ini kasih uang bibit Pak Haji 3 lembar ini jangan dipakai belanja, simpan di plastik. Buat manggil kalau burung buat manggil bandangan. Undangan dulu. Kalau zaman kita kecil buat ngelepekin burung jantan betinanya. Itu. Jadi Uang bibit bibit. Jadi buat tapi manggil kalau- duit. Kalau Cair 10 miliar pas- tunai. pas nyentonginya harus dilepas dari plastik. Habis nyentongi masukkan lagi ke Bos, plastik. bisa gak centongnya ditukar yang kecil? Kegedean. Soalnya kontol Bapak kecil. Itu kepanjangan. Itu yang di belakang aja, yang di belakang. Yang di belakang. Yang di belakang. Yang Yang- di belakang kecil banget. Sesuai Yang- dengan alat kelaminnya Bapak. Yang paling yang- kecil. Yang asli. Asli. Yang warnanya hitam. Alat kelaminnya soal hitam. Iya. Namanya orang NTT Pak Haji. Manis. Iya. Jadi dulu katanya apa hitam-hitam kereta api. Banyak yang antri. Oh iya. Ini buktinya orang Banten. Sampai antri di perpustakaan. Nggak taunya merajalela. Meraba-raba sambil apa tadi? Iya. Meraba, Apa tadi namanya? merajalela. Iya. Ini Pak nyentong ini Pak nih. Lihat kecil tuh kan. Ya. Asli nih. Iya. Iya. Nyentongnya ke Dalam. dalam begini. ke dalam Ya, diri kita. jadi filosofinya dia biar masuk. Iya. Gitu. Jadi mengundang teman-temannya dia yang ada di mana saja, Iya. lewatnya lewat mana saja, nggak usah tanya. Iya. Ini jadi wasilah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti teksnya ada, kita kasih teks. Nanti Bapak ke Mbak Ibu kembangkan sendiri bahasanya ya, yang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Pasti panggil. Ganteng boleh, cantik boleh, atau apa boleh. Ganteng, si ganteng, ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini. Masuk ke almari saya,
masuk ke brankas saya, masuk ke rekening-rekening saya. Ganteng, ganteng, kamu bawa ya kawan-kawanmu ke rumah saya sini, kamu undang, kamu ajak ke sini, semuanya saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini, kamu undang, kamu bawa, kamu ajak kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Selanjutnya saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Ganteng, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa ke rumah saya sini kawan-kawanmu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang 9 kali boleh, nanti waktunya bebas, boleh habis sholat atau apa gitu ya. Gantian berarti. Gantian boleh, gantian boleh. Bisa? Kalian uang bibitnya ini. Ya uang bibit saya kasih. Hah? Ya uang bibit itu cara manggilnya. Ya. Iya, kalau punya dagangan bisa. Bapak harus yakin ya. Harus. Penyakitnya sembuh ya. Amin. Amin. Harus yakin ya 10 miliar cair ya. Amin. Amin. Tiap bulan ya. Iya. Praktekin ya. Amin. Ibu bisa kan tadi yang diajarin ngobatin Bapak? Ada lagi pertanyaan? Selama saya melakukan pengobatan yang ini, Pak Haji, Selama 60 hari ya? iya, apakah saya masih boleh cuci darah? Boleh. Oh, boleh ya. Oh, Iya. Selama berobat, Iya. pengobatan saya, Iya. Bapak cuci darah terus. Oh, iya. Seminggu berapa kali? 2 kali. Oh ya, tetap cuci darah. Oh, Cuci darah, tetap cuci darah. iya. Sambil nanti Bapak rasain. Iya. Nanti kan dokter kalau mau cuci darah kan diperiksa dulu. Betul, iya. Pak, kok masih bagus? Iya. Besok lagi. Iya. Pak, ini udah bagus. Iya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Nanti lama-lama 2 minggu sekali. Alhamdulillah. Lama-lama sebulan sekali. Lama-lama enggak dah. Iya. Amin. Ya, Amin ya Rabbal. bisa. Insyaallah. Sembuh ya? Bismillah. Amin, sembuh. Di mod wajib ya, Bu? Amin. Ya. Wajib ya. Bapak jangan keenakan loh kalau di mod loh. Terus gimana, Pak Haji? Hah? Sikapnya bagaimana? Enak, 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 enak. Sip, terkabul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengobatan nggak waras. Hasilnya waras. Ya. Pak Ustadz, sehat. Jadi gimana Hit kuda yang belang coklat Hit? Kalau ada waktu, telepon Bacut. Amin. Jadi yang belang coklat jadi dibeli apa enggak akhirnya? Hah? Kumpul ya. Disusulin bisa nggak ke sono? Oh. Oh. Waalaikumsalam. Makasih ya. Oke ya udah. Yang andalan mau ditanyain? Nama orang nggak usah disebut. Netnya berapa? Sebutkan. Pelan-pelan aja Pak ya? Wajah enggak usah biar enggak live gitu. Ini nyambung terus nanti. Kirimin saya.